Pemirsa, pekerja pabrik rokok di Rungkut, Surabaya yang positif saat menjalankan rapid test bertambah 42 orang. Hari ini mereka menjalankan uji swab untuk memastikan kondisinya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah memastikan pabrik tersebut ditutup sementara. 42 pegawai pabrik rokok di Surabaya, Jawa Timur hari ini menjalankan tes swab sebab hasil rapid test mereka positif. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan para pegawai yang diduga terinfeksi sudah diisolasi di sebuah hotel. Yang sudah terkonfirmasi ada yang positif itu di Sampurna Kalirungkut, dan itu sudah ditutup sejak tanggal 27 April kemarin gitu. Jadi kan ada dua pabrik tuh, ada yang di Sier, ada yang di Kalirungkut, dan yang terkonfirmasi ada yang positif itu Kalirungkut dan sudah ditutup dari tanggal 27 kemarin. Total telah ada 88 pegawai pabrik yang menjalankan tes lanjutan. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Kalau mungkin dari yang diisolasi, yang di hotel itu kita evaluasi, kalau positif ya nanti kita tergantung kalau dia ada klinisnya harus masuk rumah sakit. Ini kan sudah jadi rumah sakit sini, bisa masuk sini, bisa di Benur, bisa di Sutomo. Kalau yang tidak ada masalah bisa isolasi mandiri, kita evaluasi. Kemarin 46, sekarang 42, masih ada lagi yang akan isolasi. Nanti akan dicari, kan itu hasil tracing. Hasil tracing ditemukan sekarang itu kita lakukan treatment lanjutan. Semua aktivitas produksi di pabrik rokok ini sudah di-stop. Pihak perusahaan telah membersihkan kompleks pabrik dan menyemprotnya dengan cairan disinfektan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Sebuah pabrik rokok di Surabaya menjadi klaster baru COVID-19 setelah 2 karyawannya meninggal dunia dan puluhan lainnya positif corona. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bersama Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, Bu Hovifah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, tentang penanganan kasus ini, bagaimana saat ini penanganan kasusnya, Bu? Ya, jadi sejak kami mengetahui tanggal 28 kemarin, sesungguhnya yang saya minta tolong turun langsung adalah Ketua Koordinator Tracing, Ketua Koordinator Kuratif, dan tim tracing dari Dinkes. Nah, 3 ini turun tidak hanya ke karyawan, tetapi juga ke masyarakat di dekat pondokan mereka. Sebetulnya kan dari tanggal 26 pabrik yang ada di, ini kan ada 2 nih, ada di Sier dan ada di Kalirungkut. Yang di Kalirungkut ini sesungguhnya sudah ditutup. Nah, sekarang ada 91 yang sudah diisolasi di salah satu hotel, kemudian sebagian diantaranya sudah di swab. Nah, cuma kebetulan saja tempat di mana mereka di swab terlalu lama untuk bisa mengeluarkan hasilnya. Saya tadi sudah menyampaikan sore ini kepada tim tracing dan tim kuratif bahwa kalau sampai dengan sore ini hasilnya belum diperoleh, maka saya minta tim tracing dan tim kuratif akan melakukan swab. Kebetulan kita punya reagen yang cukup. Jadi pada posisi seperti ini, siapapun mereka, kita punya tugas dan kewajiban melindungi jiwa dari seluruh warga bangsa. Maka saya minta mereka dilakukan swab jikalau sore ini belum dikeluarkan hasil swab yang memang sudah pernah dilakukan. Karena informasi yang sampai ke kami sebetulnya tanggal 14 di swab, tanggal 17 di swab, tapi sampai dengan sore ini tadi rupanya hasilnya belum diketahui. Ini pentingnya adalah begini, kalau mereka diisolasi misalnya kebetulan di salah satu hotel dan mereka terkonfirmasi positif, saya menyampaikan sebaiknya mereka dibawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit Menur kebetulan kita punya bed yang cukup. Kenapa begitu? Karena rata-rata mereka adalah karyawan yang jauh dari keluarga. Karena jauh dari keluarga, sesungguhnya mereka membutuhkan perawatan yang lebih bisa terukur, lebih signifikan, dan tindak lanjut dari proses berikutnya ini lebih terukur kalau di dalam perawatan rumah sakit.
Ya, Bu Gubernur, Ya. sebenarnya tracing awal penyebarannya ini seperti apa? Ya, kan begini, ini kan di Surabaya, jadi rupanya ketika saya tahu tanggal 28, kemudian saya panggil dan saya tanya bagaimana ceritanya, lalu beliau menyampaikan tim manajemen ini, sebetulnya sejak tanggal 14 mereka sudah melapor ke Dinkes Surabaya, tetapi bahwa dari proses melapor ini mungkin follow up-nya kurang masif barangkali, maka saya langsung minta kepada ketua tim tracing dan ketua tim kuratif langsung turun bersama tim Dinkes, karena yang harus di tracing ini termasuk adalah area di perkampungan di mana mereka mondok. Jadi kemarin pun ketika dilakukan evakuasi ke hotel, mereka pada posisi di pondokan-pondokan mereka gitu. Nah, ini kan jumlahnya 500. Maka memang sudah harus disiapkan ruang observasi yang lebih besar. Selain yang sekarang ini ada ruang isolasi yang ada di hotel, kita pun dari Pemprov juga menyiapkan 2 perawat yang berkamar di rumah sakit itu supaya perawat ini anytime bisa mereka calling ke dokter atau ke rumah sakit ketika misalnya mereka mengetahui bahwa ada karyawan yang diisolasi dan membutuhkan perawatan segera harus dilakukan. Nah, kecuali kalau hasil swabnya besok kita dapat, maka saya minta pokoknya positif langsung dibawa ke rumah sakit Menur supaya mereka bisa mendapatkan perawatan lebih intensif. Gitu. Iya, Bu Hovifah, artinya kalau tadi Ibu menjelaskan bahwa ada 500 karyawan yang berada di pondokan, seperti apa tracing di sekitaran situ? Karena kan otomatis mereka juga beraktivitas ataupun paling tidak keluar rumah ataupun keluar pondokan. Ya, kalau itu kan tracing ini sudah ada metodologinya yang selama ini sudah dilakukan dengan klaster-klaster tertentu. Pasti tim tracing misalnya, pertama kalau sudah melihat ada yang sudah meninggal kan, nah itu 14 hari sebelum meninggal ini dia kontak dengan siapa. Jadi artinya secara metodologis saya rasa cukup handal. Oleh karena itu, ini yang memang harus di tracing, sudah kan produksi dari pabrik ini sudah ditutup. Sehingga memang permukiman di mana mereka mondok ya, pemondokan itu yang memang harus di tracing. Jadi sebetulnya sudah 3 hari tim dari Pemprov turun untuk melakukan tracing. Ini ditutup 2 pabrik, Bu, ya, di Sir dan juga Kalirungkut tadi ya, Bu, ya? Satu. Satu. Yang Kalirungkut yang ditutup karena kasus ini terjadinya di Kalirungkut, ya. Artinya yang di Sir masih terus berproduksi dan juga masih beraktivitas seperti biasa begitu ya, Bu, ya? Yang di Yang di Sir. Iya, yang di Sir masih berproduksi dan saya waktu itu tanya bagaimana polanya. Kita sudah mengurangi 30% dari yang masuk. Kemudian angkotnya sudah 50%. Yang 50%-nya dibayar oleh perusahaan. Jadi pada posisi angkot yang biasa dipakai oleh karyawan, informasi dari tim manajemen sudah digunakan hanya 50%-nya saja, yang 50%-nya dibayar oleh perusahaan. Ya. Baik, Bu Hovifah, langkah penanganan COVID-19 di Jawa Timur sejauh ini seperti apa? Ya, pertama memang kita kalau kita itu pendekatannya kuratif seberapapun tidak akan cukup kalau tidak dilakukan langkah preventif yang lebih efektif. Nah, preventif yang lebih efektif tentu adalah bagaimana setiap warga itu disiplin, patuh, mereka stay at home. Mereka kalau tinggal di rumah berarti mereka aman, yang lain aman. Mereka terlindungi, yang lain terlindungi. Kalaupun mereka keluar rumah, betul-betul hanya untuk sesuatu yang penting. Dan wajib mereka menggunakan masker, wajib mereka physical distancing. Kepatuhan dan kedisiplinan ini menjadi faktor yang paling signifikan untuk bisa mencegah penularan virus ini. Karena virus ini tidak berjalan-jalan, yang berjalan-jalan adalah manusianya yang kebetulan terinfeksi virus COVID. Oleh karena itu, sosialisasi demi sosialisasi, himbauan demi himbauan ini kan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Saya lihat kepala-kepala desa, kepala dusun juga melakukan himbauan. Maka PSBB ini adalah pilihan terakhir. Karena di dalam PSBB ini memungkinkan tim aparat untuk bisa melakukan tindakan.
Jadi periode 3 hari pertama adalah himbauan dan teguran sudah selesai kemarin. Hari ini sudah periode teguran dan tindakan. Oleh karena itu, dalam 3 malam ini ketika dilakukan patroli gabungan, maka sudah disampaikan. Kan kita masih menemukan sampai tadi malam 2 patroli gabungan yang di Surabaya masih juga menemukan misalnya ada kafe-kafe, warung dengan meja dan kursi yang cukup banyak. Nah kalau sampai tadi malam baru diminta silakan diringkesi gitu ya. Tapi kalau sudah malam ini masih juga ada kursi, ada bangku, rame-rame orang, sudah pasti bangkunya diringkes oleh tim yang sedang melakukan patroli. Nah, pada posisi seperti ini sebetulnya sejak himbauan dan teguran tanggal 28 misalnya di titik yang ada checkpoint, kalau sudah diketahui suhu tubuhnya 38 derajat sudah langsung dibawa ke rumah sakit karena ini sudah kategori ODP. Lalu mereka yang tidak menggunakan surat keterangan kerja dan mereka memasuki wilayah checkpoint, mereka teridentifikasi KTP-nya luar Surabaya, maka mereka dipersilakan untuk putar balik. Nah, pola-pola seperti ini itu masih pada himbauan dan teguran. Tetapi kalau tindakan, maka misalnya yang sudah motor ada penumpang dan kemudian tidak bisa membuktikan satu rumah, ya dia langsung dibawa ke kantor polisi, diminta dijemput gitu. Baik. Terima kasih atas waktunya Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Sofyan, Mbak Sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.